Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yatno, Mas Nur, Bapak-bapak narasumber, teman-teman mahasiswa, alumni, dan hadirin sekalian. Pagi ini kita berbahagia sekali kedatangan narasumber dengan kapasitas. Saya sekilas baca biodatanya, saya agak kaget-kaget. Saya juga ngerasa malu. Usia teman-teman yang jadi narasumber itu hampir separuh-separuh saya. Jadi ini ada lagi Pak Mas Pradana, baru 23 tahun. Tapi biodatanya buat saya itu merinding gitu. Oke, hari ini kita bahas soal IC, soal ASEAN Economic Community. Ada satu hal yang kepengen saya antarkan, bahwa IC, bahwa masyarakat ekonomi ASEAN itu bukan proyek semalam, sama sekali bukan proyek semalam. Hanya saja di negeri ini kelihatannya kita tergopoh-gopoh. Proyek ini sudah diberlangsungkan sejak 1967, mencapai puncaknya kemudian pada 2015 melalui apa yang disebut IC. Dan sebetulnya kalau dalam spektrum komunitas ASEAN ada 3 komponen sebetulnya. IC itu hanya satu komponen saja. Yang satu itu komunitas politik ekonomi, politik keamanan, politik hukum dan keamanan. Yang kedua itu soal masyarakat ekonomi ASEAN, dan yang berikutnya adalah soal sosial budaya. Kita agak tergagap-gagap soal IC ini. Ada satu hal lagi yang perlu dicatat, bahwa melalui IC ini paling tidak tersedia pasar dengan jumlah pasar sekitar, data 2012 ya, sekitar 600 juta. Karena penduduk kita besar. Dari sisi GDP, Indonesia juga yang nomor 1. Pada siang ini saya disodorin ada 4 biodata yang akan menjadi narasumber. Yang pertama Mas Pradana. Mas Pradana ini usianya baru 23 tahun. Tapi sekali lagi saya merinding baca biodatanya. Beliau ini sempat jadi ketua umum remaja Islam Masjid Cud Mutia tahun 2012. Terus kemudian dia jadi komisaris di beberapa perusahaan, dan nanti Anda mendengar banyak hal dan kita akan mencoba mengupas banyak hal dari beliau. Kemudian yang kedua ada Mas Taufan. Mas Taufan juga masih muda, lahiran 76. Masih lah umurnya di bawah saya, Mas. Beliau ini ketua umum KMPI. Riwayat hidupnya juga bikin saya ngiri. Beliau sempat jalan-jalan di Brazil cukup lama, 1 tahun. Dia juga pengusaha. Terus kemudian ada Mas Charles. Mas Charles ini dari Komisi 1. Ini nanti kita juga bahas soal sesuatu yang seksi betul dengan Mas Charles. Dan yang terakhir, yang umurnya hampir dekat-dekat dengan saya, Pak Setrial Dikoji, kelahiran 63. Tapi dia 24 Mei, saya 10 Mei, jadi masih tuaan saya juga. Oke, kepada keempat narasumber, kayaknya mungkin yang pertama biar Mas Pradana dulu, kemudian diikuti Mas Taufan, lalu Mas Charles, dan yang terakhir karena seru betul produknya Pak Setriarji ini, biar beliau itu supaya memacu teman-teman supaya pada jadi pengusaha. Jadi kita kejar-kejar dengan waktu. Sekarang posisi sudah jam 10.34. Oke, saya pikir Mas Pradana, silakan. Oke, biar lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin perkenalan, saya juga atau gue juga tidak berminat atau berniat untuk mengajari teman-teman semua, nggak sama sekali, karena gue juga baru lulus, baru wisuda bulan lalu di UI, sama-sama ekonomi juga. Jadi umur masih 23. Jadi ya ini lebih ke apa yang gue punya gue ceritain, apa yang teman-teman bisa ceritain juga.
Oke, kita bahasannya ini ya, ASEAN Economic Community ya. Jadi pertanyaannya apa kita siap atau enggak? Lanjut. Ya, agak cepat aja. Oke, yang pertama keywordsnya adalah the world is turning into a global village. Jadi memang secara kita ketahui bersama bahwa dunia ini sekarang udah bisa dikatakan menjadi satu desa yang global. Apa yang dirasakan saudara-saudara kita di Mina sana ketika tragedi Mina, kita sangat simpatik. Apa yang dirasakan sama teman-teman di Suriah sana, kita tahu kita simpatik semuanya. Jadi udah bener kayak tetangga kita gitu. Jadi udah jadi satu desa yang global. Nah, akan masuk ke ASEAN Economic Community, untungnya apa, tantangannya apa, peran kita apa, kira-kira anak muda. Lanjut. Oke, yang pertama, seperti yang teman-teman ketahui ada 3 fokus ASEAN Economic Community atau MEA. Pertama itu adalah single market production base, jadi akan dibuat satu pasar tunggal dan juga satu base produksi tunggal di ASEAN. Yang kedua adalah regional yang kompetitif. Jadi yang saya tahu juga munculnya MEA ini atau ASEAN Community juga adalah salah satunya ingin menyaingi Cina dan India yang memang di Asia itu sangat dominan dengan jumlah penduduknya. Ini kita di ASEAN itu lebih dari 600 juta orang. Jadi ketiga terbesar di dunia setelah Cina dan India. Ini pasar ketiga terbesar kalau jadi masyarakat ekonomi ASEAN. Kita lebih gede dibanding Uni Eropa yang sekitar 500 jutaan, 495 juta, dan lebih gede dibanding benua Amerika. Benua Amerika Utara itu Amerika Kanada ya, itu sekitar 355 juta. Jadi akan menjadi pasar terbesar nomor 3 di dunia. Next. Soal comparative advantage ini terakhir, saya nggak nambah lagi. Comparative advantage. Bagi saya memang kita harus punya keunggulan masing-masing. Bagi saya kita harus tahu kampung kita masing-masing. Itu hal paling kecil lah. Contoh misalnya, katakanlah misalnya apa ya? Katakanlah teman-teman berasal dari misalnya Sulawesi Selatan, dari Makassar. Ada yang Makassar nggak kira-kira? Nggak ada yang Makassar. Nah, Makassar juga salah satu yang mereka kenalkan dengan ekonomi kelautannya, bahwa ikan dan lain-lain, tourism dan lain-lain. Itu fokusin di situ. Jadi nggak usah jauh-jauh, fokusnya daerah masing-masing. Apa sih lebih? Nggak tahu sih, saya ngeliatnya soalnya daerah kita itu belum terlalu ke situ gitu. Belum, misalnya Makassar apa, Semarang apa? Ya ada sih lumpia Semarang Pak, tapi maksud saya itu yang lebih besar lagi gitu loh. Yang bergerak di industri, kita harus fokus di situ. Ya, jadi bagi saya nggak bisa, nanti mungkin bisa ngobrol di luar forum aja, karena waktu juga sempit, saya nggak mau berlama-lama. Bagi saya, sekali lagi memang masyarakat ekonomi ASEAN ini menjadi tantangan buat kita juga, sekaligus juga peluang buat kita untuk membuktikan diri kita. Dan apa ya, optimis saja, sebenarnya nggak ada masalah sama sekali untuk kita bersaing di luar negeri, nggak ada masalah sama sekali. Dan yang penting adalah punya niat yang baik. Itu bagi saya. Jadi kalau cerita dikit dari segi usaha saya juga bukan usaha yang besar-besar nggak sama sekali. Saya mulai usaha saya habis lulus SMA waktu itu. Pertama cuma nyalain poster doang di sekolah. Jadi waktu itu saya udah berapa tahun? Dari tahun 2010 saya lulus SMA. Waktu itu saya niatnya cuma satu. Jadi saya selalu percaya bahwa segala sesuatu kita harus punya niat yang baik lah. Gitu lah. Saya anak tunggal. Waktu lulus SMA, saya punya teman bapak sama ibunya bercerai juga. Gitu. Nah waktu itu saya punya niat cuma gini doang. Nah sering kali teman-teman saya, atau nggak tahu sih, saya cuma seuzon kadang-kadang beranggapan bahwa anak tunggal tuh suka dianggap manja gitu. Suka apa-apa ibunya atau suka apa-apa bapaknya. Nah saya punya cita-cita atau punya keinginan itu, gue pengen buktiin nih ke orang lain bahwa gue bukan anak manja. Dan gue pengen buktiin ke orang tua gue kalau gue bisa mandiri. Yang motivasi gue yang kedua ada temen gue yang tadi, karena dia baru cerai bapak ibunya, ya gue berpikir gimana caranya, gue harus hidup bareng-bareng sama dia. Jadi sesimpel itu gitu, ya sampai sekarang dan sekarang kita punya barang sendiri dan lain-lain. Jadi itulah yang apa ya, yang menjadi bagi saya segala sesuatu kita harus punya niat yang baik. Itu aja dari saya, mungkin nggak banyak-banyak lagi. Kalau mau tahu lebih tentang ASEAN Economic Community, gue bisa kasih datanya semua banyak banget, tapi menurut gue waktunya sangat-sangat tidak cukup. Bagi gue ASEAN Economic Community sekali lagi sudah tidak dapat dihindari. Kita harus hadapi mau nggak mau tahun 2015. Nah apa yang harus kita lakukan? Pertama bagi saya adalah kita harus punya kesadaran kolektif. Kita harus merasa satu rasa sama rasa lah. Gitu. Bahwa kalau kita nggak sama-sama sekarang, balik lagi Bung Karno udah kan dia bilang dulu musuh Anda lebih dahsyat lah karena bangsa sendiri. Sekarang udah bukan bangsa sendiri lagi. Udah bangsa lain lagi masuk lagi gitu ke Indonesia gitu kan.
Harusnya kita lebih sadar lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada satu hal yang sebetulnya menarik di depan 2025 kita akan terima bonus demografi yang luar biasa besar. Dan itulah yang sebetulnya kenapa ada Hello Indonesia, itu karena ada bonus demografi itu. Jadi usia produktif akan meningkat luar biasa, sekitar 60%. Dan pada saat itu semestinya logikanya, maka itu akan menjadi potensi ekonomi yang luar biasa besar. Tapi tentunya itu, apabila teman-teman mudanya, apabila angkatan kerjanya bekerja. Saya berharap Mas Taufan bisa menguraikan soal perspektif bonus demografi ini dalam konteks ASEAN. Juga ada pertanyaan menarik sebetulnya karena Mas Taufan dari KNPI. Nanti juga nempel ke Mas Carlos juga. Ada satu di MEA itu ASEAN single window. Artinya kalau sudah ada produk masuk dari Thailand, maka masuk ke Indonesia pun sudah oke aja, langsung masuk saja. Pertanyaan besarnya adalah ketika borderless, ketika batas antar negara itu sudah habis, lalu nasionalisme kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Mas Imam atas waktu dan perkenannya. Yang terhormat Profesor Dr. Suyatno MPD. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Dr. kita yang saya kagumi dan saya banggakan, yang saya hormati Bapak Mulyadi Pak Dekan. Terima kasih banyak atas sambutannya yang juga luar biasa tadi, membakar hati kita semuanya. Para panelis, sahabat-sahabat saya, Bu Pradana, luar biasa presentasinya. Bu Charles, terakhir kali kita ketemu setahun yang lalu di Tarakan. Jadi salah satu agenda kita, kami sebagai mantan ketua umum KNPI, kita mengembangkan daerah-daerah perbatasan. Waktu itu di Tarakan, kita datangkan Bung Charles, Panglima TNI, Kapolri, untuk menyaksikan sendiri keadaan teman-teman pemuda di daerah-daerah perbatasan. Yang saya banggakan, Pak Jeffrey dan sahabat-sahabat semuanya, bagi saya nggak akan panggil kalian adik-adik saya, kalian semuanya adalah sahabat-sahabat saya, dan saya panggil kalian semuanya sebagai pemimpin-pemimpin bangsa. Bukan calon pemimpin bangsa, kalian adalah pemimpin-pemimpin bangsa saat ini. Karena kalau kita melihat sejarahnya bangsa Indonesia, oh ya, ini ada sahabat kami juga, Bung Farhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bung Farhan sebagai ketua umum. Terima kasih atas rapatnya, sehingga alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi hadir di sini. Saya sama sahabat Bung Farhan, Bung Rama itu di SMS, diteleponin dari kemarin tuh ada kali 20 kali untuk memastikan saya hadir. Dan saya juga alhamdulillah bisa sampai di sini. Jadi sekali lagi, kalian adalah pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia saat ini. Sejak tahun 1908, yang memimpin bangsa anak muda. 1928, 1945, 1998. Pada saat transformasi terbesar di Indonesia, anak muda yang tampil. Tahun ini kita menghadapi transformasi dan transisi yang menurut pandangan saya maha besar. Ini kembali lagi seperti 1928, ketika kita anak-anak muda dengan tekad sumpah pemudanya mempersatukan Indonesia dari Aceh, Papua, ya, Miangas, Kukuroti, dan sebagainya. Sekarang kalian semuanya dihadapkan pada mempersatukan, kalau bagi saya nih, Nusantara yang sesungguhnya. ASEAN Economic Community adalah Nusantara yang sesungguhnya. Jadi mulai Januari atau Desember tahun ini, kita harus merasa memiliki bahwa bangsa kita ini sudah tidak 250 juta manusia lagi, tapi 600 juta manusia. Ini tantangan kita bersama. Saya mohon izin pakai sendal. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Yang pertama-tama harus kita proteksi adalah market kita. Jangan sampai, karena di ASEAN ini resource paling besarnya itu Indonesia, 250 juta dibandingkan 600 juta. Kita punya market terbesar, jangan sampai hilang market kita.
Baju saya produk Indonesia 100% batik yang buat Mas Afif dari Jogja. Celana saya produk Indonesia 100%. Walaupun mungkin benang-benangnya masih impor dari Cina, tapi dibuat oleh tangan-tangan Indonesia, Bu Moska. Saya pakai sendal karena sendal buatan Indonesia. HP saya Samsung buatan Indonesia. Semuanya yang saya lakukan insya Allah buatan Indonesia. Yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabatku sekalian bahwa kalian mampu mengatasi hal ini semuanya, seperti generasi-generasi penerus kita sebelumnya. Kalau saya boleh memberikan satu tips untuk bisa kita pegang bersama-sama, itu selama pengalaman saya lihat banyak orang sukses rata-rata memakai ilmu 1-0. Dan coba kalian pakai. Cita-cita ambil setinggi langit, tapi ambil ilmu 1-0. Dan ini biasanya isi ilmu biasa aja, tapi agak susah dipraktekkan. Satu, kita pegang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benar-benar dipegang. Ibadah bukan karena ritual, tapi ibadah karena kita mensyukuri. Saya sempat tanyakan ke pengusaha-pengusaha hebat-hebat. Saya tanya ke mereka, kalau kamu diberi 5 nafas lagi dan kamu punya harta saat ini 2 triliun rupiah, dan mereka punya harta itu 2 triliun rupiah, untuk nafas yang terakhir mau nggak kamu beli 2 triliun rupiah? Semua rata-rata dijawab mau, saya akan beli. Untuk paling nggak sujud syukur, untuk mohon maaf. Sedangkan saat ini kita alhamdulillah nafas kita ini gratis. Jadi tiap kali bernafas ini nilainya lebih dari 2 triliun rupiah. Nah, itu yang harus kita syukuri. Syukuri, kita kerja keras atas rasa syukur itu, dan nolnya, tadi satunya ya, nolnya teman-teman harus ikhlas. Kadangkala, apalagi kalau di dunia usaha, itu ada istilahnya dari 10 usaha, 9 pasti gagal. Jadi yang sukses cuma 1. Tapi satu-satunya sukses itu melebihi dari kegagalan-kegagalan yang telah kita alami. Saya merasa yakin apapun krisis yang Indonesia akan hadapi, kita akan lalui hal ini bersama-sama. Saya merasa yakin terhadap semangat anak-anak pemuda, para pemimpin bangsa. Saat ini di beberapa universitas kita sedang membangun jaringan kalau istilahnya mereka jaringan 10 pangkat 10. Esensinya mereka punya cita-cita dalam 10 tahun ke depan bisa punya aset 10 miliar. Jadi sedang digerakkan. Bagaimana? 10 tahun ke depan, umur kalian mungkin sekarang 18-20 tahun mungkin ya. Jadi sebelum 30 tahun itu bisa punya aset 10 miliar. Dan saya rasa di Universitas Muhammadiyah ini salah satu universitas yang juga membangkitkan semangat kewirausahaan. Dan saya semakin yakin kepada kalian semuanya untuk bisa tampil sebagai pemimpin bangsa, pemimpin yang tangguh, yang bisa membantu masyarakat di sekitar untuk jaya dan sejahtera bagi kebaikan kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang berikutnya saya kepingin dengar dari Mas Charles. Mas Charles kebetulan di Komisi 1 soal politik luar negeri dan macam-macam. Tadi ada persoalan yang menarik terkait kasus MEA ini. Ketika sudah terjadi ASEAN single window, lalu pertanyaan besarnya, nasionalisme kita ada di mana? Itu satu. Yang kedua, soal investasi dengan MEA ini, investasi asing maupun investasi lokal diperlakukan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor Profesor Suyatno, Bapak Dekan Pak Nuryadi, Mas Farhan, Ketua Alumni, rekan-rekan narasumber, Pak Imam Bayhaqi, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Universitas UHAMKA. Sebelum saya masuk ke topik yang ditanyakan oleh Pak Imam tadi, mungkin saya ingin menyampaikan sedikit ya yang sudah kita siapkan. Next ya. Ya tadi Mas Dana sudah sempat menjelaskan ya mengenai
masyarakat ekonomi ASEAN, ya, bahwa bagaimana secara regional ASEAN ini masyarakat ekonomi ASEAN mencoba mengintegrasikan ekonomi negara ASEAN dalam rangka menjadikan kawasan sebagai pasar tunggal dan basis produksi, wilayah ekonomi yang kompetitif, pengembangan ekonomi yang adil, dan integrasi terhadap ekonomi global. Nah, persoalannya hari ini apakah benar-benar telah terbentuk sense of community dalam perkembangan masyarakat ekonomi ASEAN hari ini, ya. Faktanya dalam beberapa kondisi krisis ekonomi, ya, kita lihat tahun 2007, 2008, ya, ASEAN terlihat tidak efektif, ya, lemah, dan anggotanya bertindak sendiri-sendiri. Lalu market-led policy Indonesia telah membuat investasi swasta lebih didominasi sektor pertambangan, ya. Nah, kita memang melihat ada booming sektor pertambangan sejak tahun 2008, tetapi kita lihat juga dua tahun yang lalu industri pertambangan mengalami turbulence, ya, goncangan yang sangat luar biasa, dan sampai hari ini masih terasa impact-nya. Presiden Jokowi juga sudah pernah menyampaikan bahwa kita tidak perlu takut menghadapi MEA, ya. Ada 3 strategi, yaitu percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas ASEAN, ya. Tentunya infrastruktur adalah salah satu program unggulan, ya, dari Presiden. Saya seminggu yang lalu sempat diskusi dengan Kepala Bappenas, ya, Pak Sofyan Jalil. Saya tanyakan bagaimana progres tol laut, apakah sudah berjalan, ya, karena ini program yang sudah didengung-dengungkan dari masa kampanye sampai sekarang, ya. Jadi yang disampaikan beliau sampai hari ini, pemerintah sudah mempersiapkan revitalisasi 14 pelabuhan besar, ya, 14 pelabuhan besar, dan proses pengadaan kapal-kapal untuk pengangkutan, ya, perintis dan lain sebagainya. Kendala kita hari ini, kenapa kita tidak bisa kompetitif? Karena masalah infrastruktur, kendala yang besar. Bagaimana apel dari Washington bisa lebih murah dibandingkan apel dari Malang? Kenapa? Ya, karena ketika apel dari Malang dikirim ke Jakarta, 100 apel, karena jalannya begitu rusak, banyak lubang dan lain sebagainya, macet. Begitu sampai Jakarta, 30 sudah rusak. Jadi hanya 70 yang bisa dikonsumsi dan dijual. Tetapi apel dikirim dari Washington karena dikirim melalui laut, ya, dengan package yang bagus dan infrastruktur yang baik, bisa sampai sini paling yang rusak hanya 5, ya. Jadi kita tidak bisa bersaing karena infrastruktur kita yang kurang baik. Nah, artinya sudah benar pemerintah hari ini fokus untuk membenahi infrastruktur. Kita kembali ke falsafat, ya, pendiri bangsa kita, ya, Trisakti Bung Karno, ya. Bagaimana kita harus berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Dan menurut saya tanpa berdikari di bidang ekonomi, kita tidak akan bisa mampu bersaing di pasar dunia, ya. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang berikutnya, ini Garcia itu menarik. Saya tertarik dengan Eropa. Kalau tadi dibilang sama Pak Nuryadi bahwa Eropa itu masa lalu, tapi ada satu hal yang menarik. Jerman itu ketika Eropa Barat agak kacau balau, Jerman masih bisa bertahan. Ada satu reason, ternyata ada satu alasan kenapa Jerman bisa bertahan. Karena di sana ada yang namanya Mittelstand. Mittelstand itu UKM, usaha kecil menengah. Jadi karena Mittelstandnya kuat, ekonomi mereka kuat. Dan negeri ini dan ASEAN ini sebetulnya juga basisnya itu ada di situ, ada di UMKM. Indonesia secara ekonomi pun ada sekitar 78% itu juga pemain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk? Enggak, ya. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rektor, pada Pak Dekan,
Pak Imam dan Mas Mahan yang telah memberikan kesempatan kepada kami, dan terima kasih pada para bapak-bapak narasumber yang telah memberikan pencerahan. Saya banyak sekali mendapatkan pelajaran dari bapak-bapak pada hari ini tentang minyak. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Zetrialdi Guci. Saya dilahirkan dari sebuah desa di Sumatera Barat, dan saya sekolahnya cuma tamatan STM. Jadi nggak pernah kuliah, ya, tidak pernah kuliah. Dan alhamdulillah sekarang salah satu produk saya yang cukup terkenal di Indonesia yaitu namanya Garcia, dan itu seringkali keluar di TV, ya. Dan sebelumnya produk saya juga dulu pernah yang cukup terkenal, susu kedelai MDL 525. Oh, nah. Oke. Nah, berkaitan dengan tema kita pada hari ini, ya, saya sebetulnya kalau ditanya bisa nggak Pak Z bahasa Inggris, saya nggak bisa. Tapi intinya ini adalah masyarakat ekonomi Asia, ya. Nah, ini yang dibahas pada hari ini oleh para narasumber. Terus sebetulnya buat saya ini terus terang ini ketinggian buat saya gitu ya. Apalagi mahasiswa-mahasiswa yang baru semester 1 yang sedang belajar. Beli rokok aja masih minta sama orang tua, ya kan? Uang kuliah aja masih minta sama orang tua. Nah, saya dalam kesempatan ini mungkin saya akan mencoba mengupas dari sisi yang berbeda, ya, dari sisi yang berbeda. Terus bagaimana cara menghadapi masyarakat ekonomi Asia ini, yang mana Anda sendiri, ya, kita sendiri tidak hanya bisa menggantungkan kepada pemerintah, tapi kita juga harus action, terutama adalah anak-anak muda. Kalau Anda mau dengan cara saya untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi MEA ini adalah Anda harus menjadi pengusaha, jangan jadi karyawan. Setuju? Kalau Anda ingin menjadi pengusaha, maka Anda harus punya impian, Anda harus punya cita-cita, betul? Tapi kalau Anda cuma hanya jadi pegawai, nggak usah punya impian. Untuk apa cita-cita? Untuk apa impian? Hari ini kalau Anda ingin hanya tamat kuliah menjadi pegawai, tidak usah punya cita-cita. Kenapa? Datang pagi pulang sore, tanggal 1 terima gaji. 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu saya sudah sukses. Menjadi pengusaha tidak mudah. Jangan Anda berpikir begitu tamat kuliah baru Anda mau jadi pengusaha. Sekarang kita hitung-hitungan. Begitu Anda tamat kuliah, umur berapa kira-kira? 22? Baru mau wirausaha. Anda bayangkan untuk menjadi wirausaha, bukan hari ini wirausaha sukses. Minimal butuh waktu 5 tahun. Saya menjadi sukses itu setelah 25 tahun. Baru saya mempunyai produk yang terkenal di Indonesia. Nah, minimal Anda harus mempersiapkan diri untuk menjadi pengusaha itu 5 tahun. Umur 22 tamat kuliah, tambah 5 tahun, umur berapa? 27. Umur 25 udah pengen kawin. Repot kan? Apa yang harus Anda lakukan? Saat ini Anda belajar. Gunakanlah waktu-waktu Anda semaksimal mungkin. Jadi jangan hanya menggunakan waktu pulang kuliah hanya sibuk dengan main gadget mulu atau pacaran mulu. Ini kebanyakan para mahasiswa. Begitu tamat kuliah tidak bisa apa-apa. Begitu Anda melamar, perusahaan-perusahaan besar akan melihat dulu IP tertinggi, perguruan tertinggi terkenal. Mereka juga sudah punya geng-gengnya. Anda tidak punya geng. Nah, akhirnya apa? Paling-paling nanti Anda diangkat jadi kasir bank, atau Anda barangkali angkat jadi pegawai-pegawai rendahan. Nah, nasib Anda sangat tergantung kepada mereka. Nah, untuk itu jadilah seorang pengusaha. Bagaimana caranya? Mulai dari sekarang, sisa waktu Anda masa di jam-jam kuliah Anda, pulang-pulang jam kuliah, carilah pekerjaan. Kalau perlu tiap bulan kita undang mereka-mereka yang sudah ahli di dalam berbisnis itu. Nah, untuk itu saran saya untuk menghadapi MEA ini kepada para pemuda, pada pemudi semua, mulailah dari sekarang. Anda jangan menunggu-nunggu,
Jangan menunggu tamat kuliah dulu baru mau wirausaha. Mulai dari sekarang. Apa saja? Apa saja yang bisa Anda lakukan? Bisa jadi tukang cuci mobil dulu barangkali. Bisa menjadi pembantu rumah tangga dulu, tidak masalah. Yang penting halal. Dan lakukan itu, dan disitu Anda akan banyak belajar tentang kehidupan ini. Jangan hanya membuang-buang waktu, pulang kuliah, membuang waktu habis di gadget, habis pacaran dan segala macam. Nah, untuk itu para anak muda harus mulai dari sekarang. Jangan tunda, Anda tunda tamat kuliah dulu baru mulai, tapi mulailah dari sekarang. Ingat, bisnis saya hanya dengan dari hanya kulit manggis saja. Anda bayangkan, hanya kulit manggis yang hanya dibuang-buang saja. Bisnis ini beromset 14 miliar satu bulan rata-rata. Dan alhamdulillah dari bisnis ini saya mengantongi keuntungan rata-rata 2 miliar per bulan. Hanya dari oke. Nah, bagi Anda yang ingin belajar berbisnis, kalau kita sepakat, saya bersedia sedekahkan waktu saya. Di UHAMKA ini kita buat misalnya katakan seperti komunitas para wirausaha. Kalau seandainya para mahasiswa setuju bekerja sama dengan alumni, bikin komunitas para wirausaha, dan saya siap untuk menjadi mentornya tanpa dibayar sebulan sekali. Nah, silakan buat, dan ya, bila perlu saya siap memberikan dana-dana CSR perusahaan kepada para mahasiswa yang mau berwirausaha. Nah, ya, oke, nanti mungkin Pak Farhan bisa ini mendaftar bagi mereka-mereka yang sudah punya usaha apa saja. Kita bikin komunitas, saya siap untuk menjadi mentornya, dan saya siap untuk memberikan dana CSR saya untuk demi para calon-calon pengusaha. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adebian dari Prodi Akuntansi. Saya ingin bertanya kepada Pak Charles nih. Tadi kan kita udah dengar dari pembicara semuanya nih, peran UMKM itu udah sangat besar nih. Apa sih peran DPR terhadap kemajuan UMKM yang ada di Indonesia, dan apa saja yang udah direalisasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Ramadhani, saya dari Prodi Manajemen. Saya mau nanya kepada bapak-bapak yang di depan atau abang-abang. Pertanyaan saya cuma 3, nggak banyak. Ya. Yang pertama, kan kita tahu Pak ya, tadi Bapak Charles sendiri mengatakan bahwa salah satu kita menghadapi itu dengan mempercepat infrastruktur. Ya, cuman di sini ada pertanyaan, bagaimana sih Pak cara mempercepat infrastruktur itu sendiri? Sedangkan Indonesia kita itu sedang mendekati krisis ekonomi, ya kan? Sedang mendekati krisis ekonomi, dan dolar pun kan sedang melonjak naik gitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya teman, tidak hanya teman, dan punya adik-adik saya yang di pelosok sana. Ya, jadi Indonesia kan ketika kita menghadapi merah, berarti kita sudah siap dengan masalah pendidikan. Tadi Bapak Dekan menyatakan bahwa pendidikan kita 70% menyatakan bahwa pendidikan kita itu masih ada banyak yang nggak sekolah, masih banyak yang gelantang gitu, pengangguran gitu dan lain-lain. Nah, di sini apakah kira-kira Indonesia masih bisa menghadapi MEA? Itu yang kedua. Nah, yang terakhir, yang ketiga, tadi kan inti dari semua Bapak bicarakan bahwa kita itu perlu pengusaha, menjadi pengusaha. Tapi yang jadi kendala di kita itu mindset masyarakat itu, kita itu lebih penting apa ya? Pegawai negeri gitu, pegawai negeri dan tentara, karena ada uang pensiun. Sedangkan pengusaha itu masih tergolong gagal. Nah, bagaimana cara menanggapi mindset masyarakat ini, Pak? Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pembicara debat ada 2 pertanyaan.
Saya Wira Fadzil Rosidin dari Prodi Pendidikan Geografi. Untuk terkait MEA ASEAN, ASEAN ini strategis ya Pak. Memang tempatnya juga saling berdekatan dan kalau boleh dibilang hanya dibatasi selat, kalau boleh dibilang seperti itu. Pertanyaannya, dari kemarin kita selalu senantiasa diberitakan informasi yang buruk-buruk terkait GDP kita ataupun terkait laju inflasi kita dan sebagainya. Bagaimana membuat kita dari perkembangan mindset dari nation state menjadi regional state, dari suatu pengembangan nasional menjadi kompetisi regional, dari permasalahan menjadi kesempatan dalam MEA ini. Apalagi begini Pak, ASEAN ini kesamaannya juga sama-sama berpotensi bencana. Artinya seperti kita saat ini sedang adanya El Nino, maka otomatis sustain kita terkait ketahanan pangan ya mudah-mudahan tidak seperti data statistik yang Bapak bilang. Mudah-mudahan ada suatu prosperity ke depan. Itu pertanyaannya Pak. Dan kedua untuk Pak Buci, saya kebetulan memang berkecimpung juga ikut di dunia travel, jualan tiket. Ini saat ini hampir semua pelanggan itu inginnya, karena terkait ini ya dampak pelemahan kita, inginnya semua yang serba ekonomis. Sementara kita sendiri dalam hal penyediaan untuk contoh tiket ini hampir tipis-tipis sekali. Jadi kalau boleh dibilang banyak relanya, yang terpenting pelanggan itu tidak lari. Bagaimana Pak menyiasati keadaan saat ini seperti itu? Terima kasih Pak. Baiklah, nama saya Muhammad Tarmul Fikri dari Prodi Akuntansi. Saya ingin bertanya kepada Bapak yang terhormat Bapak Zetri seputar tentang bisnis ya. Karena saya juga insya Allah tekad saya ingin menjadi pengusaha, amin ya rabbal alamin. Jadi begini Pak, pertanyaan saya simpel, singkat, padat dan jelas ya. Jadi kan banyak produk-produk yang terutama produk Bapak itu mengambil dari Manggis ya. Sedangkan Herbalis itu produk kesehatan itu sangat mudah diangkat untuk para konsumen. Kan banyak tuh ya produk-produk Herbalis yang lain selain Manggis gitu kan. Ada lagi daun sirih ya kan. Ada lagi apa gitu. Kok bisa produk Bapak itu melonjak tinggi gitu. Jadi gimana kalau misalnya diagram itu Bapak langsung tinggi ke atas gitu. Gimana itu cepat sekali dalam 5 tahun. Sedangkan yang lainnya itu nggak secepat itu gitu. Karena butuh usaha 5 tahun itu menurut pengusaha yang itu sangat cepat dan sangat tinggi sekali, bisa sampai 14 miliar, 2 miliar per bulan, hebat sekali itu ya. Terus yang kedua nih Pak, misalkan itu kan Bapak berpikir kreatif ya, jadi dari Manggis diangkat gitu kan menjadi sebuah produk. Kalau misalkan saya mempunyai produk, kemanakah saya harus mengajukan produk itu ya, agar produk saya itu bisa diakui, dan apakah standarisasi produk itu agar produk itu bisa laku di pasaran melonjak tinggi seperti produk Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harimati Sadia dari program studi manajemen. Pak, saya ingin bertanya untuk bapak-bapak yang ada di depan.
ya pertanyaan yang pertama mengenai UKM. Memang UKM itu sangat berkontribusi sangat besar ya terhadap perekonomian kita. Ya, kalau menurut data dari Kementerian Perdagangan, UKM itu 99% dari perusahaan yang ada sekarang di Indonesia adalah dalam kategori UMKM. Ya. Dan UMKM berkontribusi 59% dari GDP Indonesia. Ya. Mempekerjakan 97% dari pekerja kita. Peran DPR seperti apa? Tadi sempat saya SMS teman saya yang di Komisi 6 ada pengajuan peningkatan anggaran ya dari Kementerian UMKM dari tahun 2014 ke 2015 ada pengajuan 15% dan Komisi 6 DPR RI menyetujui peningkatan anggaran di bidang pemberdayaan UMKM. Jadi kalau bicara DPR itu punya 3 fungsi. Yang pertama pengawasan, legislasi dan budgeting ya. Dan dari segi dalam hal ini di bidang budgeting ya DPR Komisi 6 sudah menyetujui peningkatan anggaran di bidang UMKM. Lalu pertanyaan kedua mengenai bagaimana mempercepat infrastruktur ya, pembangunan infrastruktur sedangkan Indonesia mendekati krisis. Ya kalau kata Presiden janganlah kita menyatakan bahwa Indonesia sedang krisis, tetapi Indonesia sedang mengalami perlambatan ekonomi. Kalau kita melihat era APBN 2016 ya, walaupun terjadi banyak pengurangan anggaran, misalnya kalau di komisi saya anggaran pertahanan itu dari 2015 sekitar 100 triliun diturunkan menjadi 80 triliun, anggaran intelijen dari 2,6 diturunkan menjadi 1,6 ya, karena memang kita melihat ada perlambatan ekonomi, pendapatan negara juga berkurang dan sebagainya. Tetapi program-program infrastruktur tidak dikurangi, ya, tetap on the track. Ya. Jadi pemerintah masih mencanangkan program-program yang besar. Saya kurang hafal mengenai anggaran di Komisi 5 ya, karena itu infrastruktur ada di Komisi 5. Tetapi sekilas saya melihat APBN 2016 yang sedang dibahas, tidak ada pengurangan untuk infrastruktur ya, artinya tetap dijalankan. Tadi pertanyaannya mungkin dari Mas Wira soal regional state ya, sama Mas Rahmat Tony tentu ya, yang merubah mindset soal Roma soal mindset masyarakat MEA. Mana cara regional state kita harus merubah sudut pandang, mau nggak mau kita harus ngomong sama teman-teman kita sekarang. Kalau memang ternyata keadaannya sesempit itu kita nih yang mudah-mudahan dijepit begitunya gitu. Jadi kalau kita nggak survive, kita nggak udah merubah karakter kita untuk kita jadi kompetitif, berjuang, optimis, kita nggak bakal bisa survive. Jadi itu aja lah sedikit kalau dari saya. Nanti mungkin kalau pertanyaan khusus biar ini senior kita yang luar biasa tadi yang jawab gitu ya. Nah, terakhir mungkin saya mau terima kasih juga sama Mas Farhan yang udah ngundang juga, terus Pak Dekan, Pak Nuryadi, Pak Suyatno, Prof. Rektor. Jujur Mas, saya salut sama UHAMKA karena tepuk tangan dong untuk UHAMKA nih, ini saya Mas Farhan, Pak Rektor, Pak Dekan. Karena tadi saya bilang sama Pak Suyatno, saya juga lahir dari masjid, saya bilang saya merasakan gitu, kadang-kadang mohon maaf gitu, tapi kadang kita ini saya dulu ngajar masjid Mas, kita dianggap enteng, dianggap sebelah mata dan lain-lain gitu. Tapi UHAMKA ini jadi bukti bahwa ada perguruan tinggi Islam yang memang modern, yang bisa bersaing di dunia global gitu. Saya salutnya setengah mati. Jadi tepuk tangan sekali lagi untuk UHAMKA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya pertama akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana sih mengatasi mindset masyarakat seolah-olah pengusaha itu adalah orang nomor 2 gitu ya. Betul ya? Jadi seolah orang yang tidak punya SK, orang bodoh gitu kan. Nah, kalau menurut saya sampai negara ini maju tetap mindset di masyarakat akan begitu. Dan saya tidak pernah memikirkan itu apakah masyarakat menganggap saya adalah orang nomor 2, bagi saya tidak penting. Tapi sekarang di tengah-tengah teman saya dan keluarga saya sekarang sudah menjadi orang nomor 1. Ya, jadi saya tidak pernah memikirkan ya. Yang pernah saya, saudara-saudara saya sebagian adalah pegawai, guru, dosen, ya, pegawai negeri, pegawai swasta. Dan sewaktu saya mengambil keputusan untuk menjadi pengusaha, mereka menganggap saya mereka melihat saya sebelah mata aja, dilihat ada orang-orang kaki 5 gitu ya.
tapi sebagian besar dari mereka sekarang ikut dalam bisnis saya sekarang saat ini. Ya, baik. Jadi Anda tidak usah memikirkan apa yang dipikirkan orang lain, pokoknya jalan terus. Dan orang itulah yang menghambat impian kita, yang menghambat cita-cita kita. Pokoknya pantang menyerah, harus menjadi pengusaha, jangan jadi pekerja. Jangan Anda berharap menjadi pekerja akan jadi orang kaya, kecuali kalau Anda mau ditangkap oleh KPK. Nah, nah jadi itu bagaimana cara menghadapi kompetitor? Tancap gas terus dan bekerja secara cerdas. Oke, itu pertanyaan yang kedua. Nah, ini pertanyaan dengan kenapa dengan Garcia? Mungkin Anda terheran-heran. Sebagian orang tidak percaya. Garcia itu beromset 14 miliar per bulan. Anda lihat iklan di TV, itu kita di 6 stasiun TV. Saya beriklan 6 miliar satu bulannya. Kalau Anda yang pernah berbisnis atau berjualan, saya mau tanya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya akan kasih hadiah. Kalau Anda seorang penjual, kemana Anda harus menjual? Ada yang bisa jawab? Coba angkat tangan, saya kasih hadiah. Silakan. Media. Kemana? Media. Media, salah. Banyak media. Oke, siapa? Kepada siapa? Padahal Anda miskin mulu. Oke, siapa lagi yang bisa jawab? Masa satu kampus nggak bisa jawab pertanyaan satu ini aja? Kemana Anda harus menjual? Ya? Konsumen, semua orang konsumen. Oke, sekarang saya kasih jawabannya. Saya sudah membaca ratusan buku-buku marketing dan buku manajemen. Jawabannya cuma satu. Kemana kita harus jualan? Kepada orang yang butuh. Betul? Makanya Anda itu terlalu rumit cara berpikirnya. Ya, saya menjual Garcia hanya kepada orang yang butuh. Nah, untuk itu saya ciptakan orang butuh. Bagaimana cara menciptakan orang butuh? Nah, ya, oke. Nah, lihat, segmen pasar saya sangat luas. Anda boleh baca di banyak di Google, di mana saja. Saat ini hampir setiap rumah di Indonesia ini kena penyakit degeneratif. Tidak satu pun rumah yang lolos dari penyakit degeneratif. Contoh, penyakit degeneratif, penyakit rematik, penyakit asam urat, hipertensi, kolesterol, penyakit jantung. Tidak satu pun rumah yang lolos dari penyakit ini. Betul enggak? Buah manggis itu bermanfaat untuk penderita penyakit degeneratif. Bahkan para peneliti mengatakan ini jauh lebih hebat daripada obat. Anda bisa bayangkan, buah manggis di dunia ini hanya 2 negara yang memiliki. Satu Indonesia, yang kedua adalah Thailand. Nah, saya akan menjadikan Indonesia ini sebagai itemnya buah manggis. Nah, buah manggis akan saya jadikan itemnya Indonesia, sama kayak Amerika, apel. Kalau saya buah manggis. Bisnis ini ada 2 hal yang didapatkan. Ini bukan mau jualan ya. Ini tadi pertanyaan tentang apa benar hebatnya Garcia itu. Bisnis ini saya jelaskan kepada Anda bahwa ada 2 hal yang didapatkan oleh para agen-agen saya. Pertama, mereka memberikan ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat. Menurut Anda, ada ibadahnya enggak? Setelah buah musim manggis tidak musim lagi, pada bulan keempat ini menjadi bisnis. Masyarakat cari buah manggis nggak ada, mereka cari produk yang sudah jadi, ada Garcia. Jadi mereka akan mendapatkan 2 hal. Pertama adalah memberikan ada nilai ibadahnya. Yang kedua adalah mereka ada nilai bisnisnya. Mulia nggak menurut Anda? Iya. Nah, untuk itu bagi Anda yang benar-benar ingin menjadi pengusaha, ini yang benar-benar bikin komunitas di sini. Saya siap untuk menjadi mentor tanpa dibayar. Kalau perlu, mereka yang kurang modal, saya akan kasih modal. Saya punya dana CSR. Anda tidak perlu minta pemerintah, saya yang akan biayain. Ya, setuju ya? Tapi saya cuma hanya menyiapkan waktu 1 bulan hanya 2 jam. Ya, karena waktu saya kan sangat terbatas. Ya, oke. Baik, tadi ada lagi pertanyaan yang terakhir, yang keempat. Mbak siapa tadi? Mbak Halimah, saya pingin banget jadi pengusaha. Bisakah? Bisa. Hanya satu caranya adalah kemauan. Tapi kalau Anda tidak punya kemauan, nggak bisa. Jadi untuk itu
pasang cita-cita Anda, pasang impian Anda, maka Anda mulai jadi pengusaha. Kapan? Mulai hari ini juga bisa. Bagaimana caranya? Mulai dari hal-hal kecil. Jangan mikirkan analisa-analisa. Kalau Anda kuliah saja, Anda tidak mulai melakukan, kepala Anda hanya penuh dengan hanya buku-buku, tapi Anda semakin hari semakin penakut jadi orang. Nah, untuk itu mulai bisnis dari sekarang. Dari sekarang, apapun. Nah, saya rasa semua pertanyaannya sudah dijawab dengan sangat baik sekali oleh para panelis. Mari kita berikan aplaus yang luar biasa sekali kepada semuanya. Catatan saya mungkin hanya satu saja. Tadi saya meminta kepada Bu Moderator untuk mempersilahkan, tanda kutip memaksakan, seorang perempuan, seorang wanita untuk bertanya. Bagi saya, pengalaman saya sebagai ketua KNP ini agak susah untuk mengangkat teman-teman yang wanita terutama menjadi tampil di depan. Dan ini jujur saja, kalau Indonesia ingin maju, peranan perempuan harus semakin ditingkatkan. Jadi kita ingin memaksakan. Jadi contohnya kayak kita punya 34 provinsi, ketua kepemudaan yang perempuan itu sebelum saya 0, tapi setelah saya 3 ini pun susah sekali. Jadi saya secara pribadi memohon kepada saudara-saudara kami yang perempuan, yang wanita, untuk tampil lebih semangat lagi mungkin ya. Mohon maaf kalau saya salah ucap, seperti Mbak Halimah tadi. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Halimah. Dan memang dunia ini sedang berubah. Contohnya di Eropa, orang terkuat di Eropa itu perempuan, Angela Merkel. Pengusaha-pengusaha hebat di Amerika banyak perempuan. Salah satu kandidat presiden Amerika terkuat sekarang selain Donald Trump itu ada Hillary Clinton dan Kathleen Kennedy, perempuan juga. Di Cina ada pengusaha yang luar biasa suksesnya, perempuan, dari mengolah limbah. Jadi mungkin catatan saya terakhir, saya berharap sebagai pribadi untuk mengangkat sahabat-sahabat terutama yang perempuan untuk juga tampil mengambil posisi-posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air yang sangat kita cintai ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Terima kasih pada Pak Rektor, Pak Dekan atas undangannya. Semoga kita bisa membangun silaturahmi ini lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.